Lalu bagaimana pelaku pasar menanggapi rilis dari S&P? Kita bergabung bersama Insan Suwardi langsung dari Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Insan, nampak pada pagi hari ini pergerakan indeks harga saham gabungan masih menguat, tapi di satu sisi aksi jual oleh investor asing masih terus berlanjut. Apa yang menyebabkan asing mencatatkan aksi jual pada hari ini? Ya Jessica, kalau kita lihat memang pergerakan dari pasar modal Indonesia saat ini masih mampu melanjutkan penguatan, yang mana kalau kita lihat dari penutupan kemarin indeks mampu ditutup menguat 1,92% dan pada pagi hari ini dibuka di sesi pertama masih melanjutkan zona penguatan. Sejumlah sentimen membayangi pergerakan indeks harga saham gabungan. Kalau kita lihat memang dari data secara year to date dari angka net foreign sale dari awal tahun hingga saat ini memang catatan untuk aksi jual bersih dari asing masih tercatat hingga 90 triliun rupiah. Namun dari pengamat pasar modal menyebutkan bahwa para pelaku pasar masih cenderung wait and see melihat sejumlah pergerakan dinamika ekonomi global yang terjadi. Jessica dan Leo, kita akan lihat dari bagaimana pergerakan papan saat ini dari papan Bursa Efek Indonesia, yang mana pada pukul 10.09 waktu Indonesia Barat, indeks masih mampu melanjutkan penguatan 0,45% di level 6.064 dengan penguatan sekitar 27 poin dan telah mencatatkan nilai transaksi sekitar 6,9 triliun rupiah. Kalau kita lihat pada pembukaan pertama tadi memang indeks sempat bergerak secara sideways, namun pada pagi hari ini 1 jam 10 menit setelah dibuka, dari pengamat pasar modal Wahyu Laksono menyebutkan bahwa posisi level psikologis 6.000 sudah kembali masuk, sudah tertembus. Artinya indeks masih mampu melanjutkan penguatan secara terbatas, yang mana didorong sejumlah sentimen. Kalau kita lihat dari S&P Global Ratings yang menyebutkan bahwa mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level BBB dengan outlook stable, artinya dari keputusan ini akan meredam bagaimana potensi ataupun narasi dari para pelaku pasar terkait kekhawatiran downgrade dari pasar modal Indonesia ini terbantahkan. Ini juga mendorong terkait bagaimana gairah dari para investor untuk masuk kembali ke pasar modal Indonesia dari sejumlah sektor, yang mana kalau kita lihat pada pagi hari ini dari 11 sektor pasar modal Indonesia kami pantau satu sektor yang hanya mengalami pelemahan dari sektor keuangan, namun sisa sektor lainnya masih cenderung bertahan di zona positif. Selain itu juga, dari pengamat pasar modal Wahyu Laksono menyebutkan bahwa indeks saat ini masih akan mampu melanjutkan penguatan secara terbatas untuk jangka waktu pendek, sehingga pada perdagangan hari ini, indeks masih akan mampu bertahan pada zona kisaran level psikologis di 6.000 atau tepatnya 6.060 sampai dengan posisi resisten 6.120. Namun resistensi terkuat ini mampu akan ditembus di level 6.170. Apabila resistensi ini mampu tembus hingga di level 6.380, artinya indeks masih akan mampu melanjutkan potensi bullish. Sementara Jessica, kalau kita lihat pada sentimen yang lain, mulai dari kekhawatiran para pelaku pasar terkait dengan pergerakan geopolitik yang berada di kawasan Timur Tengah, tak lain dari pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang secara resmi menyebutkan untuk dimulainya kembali Kongres terkait dengan permusuhan dengan Iran, yang mana ini mendorong ketegangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah yang menjadi salah satu hal yang diperhatikan oleh pelaku pasar. Tak lain juga dari sikap Bank Sentral Amerika Serikat, yang mana salah satunya dari Christopher Waller yang menyebutkan opsi kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat ini terbuka, sehingga pelaku pasar menyebutkan terkait dengan kekhawatiran mereka terkait kondisi suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat dalam kondisi yang lebih tinggi dan lebih lama atau higher for longer. Ini menjadi salah satu hal yang diperhatikan oleh pelaku pasar, yang mana ini juga mengakibatkan terkait dengan sebagian dari mereka untuk tetap bersikap waspada, wait and see untuk masuk ke sejumlah emerging market termasuk pasar modal Indonesia. Kalau kita lihat juga dari pergerakan bursa dari secara global, yang mana pada bursa Amerika Serikat dari 3 indeks utama kemarin juga ditutup seluruhnya melemah, baik dari Nasdaq ataupun juga dari Dow Jones. Ini juga kami pantau ketiganya masih ditutup secara melemah, yang mana ini juga terkait bagaimana dari Bursa Amerika Serikat ini juga merespon dinamika ekonomi global yang memberikan faktor pelemahan. Turut ini juga menjadi salah satu hal yang berpotensi memicu terjadinya koreksi dari pasar modal Indonesia. Kami kembalikan kepada Anda, Jessica dan Leo. Insan, kalau kita lihat bursa-bursa utama Asia pagi ini juga terkoreksi meskipun tipis. Kemudian kita lihat juga nilai tukar rupiah sedikit menguat, tapi masih ada di atas 18.000.
Apakah ini akan berdampak kepada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia hingga sore nanti? Karena kalau kita lihat pagi ini, hampir semua emiten perbankan meskipun tipis tapi terkoreksi harga sahamnya. Bagaimana, Insan? Mana dampak koreksi dari sejumlah emiten perbankan, termasuk juga kalau Anda sampaikan bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang saat ini kami pantau untuk nilai tukar rupiah sedikit menguat namun masih berada di level 18 ribuan. Dari laman yang kami pantau, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat saat ini menguat tipis 0,02% di 18.095. Namun dari para pengamat yang kami kutip, misalnya dari pengamat komoditas dan juga mata uang Ibrahim Aswaibi pun menyebutkan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah pada jangka waktu dekat ini masih cenderung mengalami tekanan terkait bagaimana gejolak dari dinamika ketegangan yang berada di Timur Tengah dan juga dari ekspektasi Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, maksud kami dari ekspektasi Bank Sentral Amerika Serikat yang juga masih akan berpotensi kondisi suku bunga mereka masih dalam kondisi yang cukup hawkish dalam kurun waktu yang cukup lama atau higher for longer, sehingga menjadi salah satu hal yang menekan pergerakan nilai tukar rupiah kita terhadap mata uang dolar. Ini juga menjadi salah satu hal yang diwaspadai oleh para pelaku pasar. Namun dari pengamat pasar modal misalnya Wahyu Laksono juga masih cukup optimis bahwa level 6.000, artinya dengan saat ini yang kami pantau berada di level 6.059, artinya masih berada di atas level psikologis 6.000. Indeks masih akan mampu cenderung melanjutkan penguatan ataupun tren bullish, yang mana dari dua resisten telah ditetapkannya mulai dari 6.170 hingga 6.300-an. Tentu kan kita nantikan, Leo, yang mana kalau kita lihat memang dari 11 sektor indeks hanya satu sektor dari keuangan yang masih mengalami koreksi tipis, namun dari 10 sektor lainnya masih cenderung mampu bertahan di zona hijau. Sehingga dari para pelaku pasar masih akan cenderung berani dari mereka untuk masuk ke pasar modal Indonesia. Namun dari para pelaku pasar yang asing, misalnya dari pengamat pasar modal menyebutkan masih akan cenderung bersikap wait and see melihat dinamika ekonomi global yang saat ini terjadi. Untuk saat demikian, Leo. Baik, terima kasih Insan Suwardi atas laporan Anda langsung dari Bursa Efek Indonesia di Jakarta.